Kondisi seperti sekarang ini Tribuners terbilang sangat membahayakan gak sih? Mengapa ya? Karena cuaca sangat tidak menentu. Nah, ini diakibatkan karena peralihan dari panas menuju hujan tidak bisa diprediksikan lagi kayak dulu Pak. Gitu, karena kondisi ini sering mengakibatkan penyakit menyerang tubuh-tubuh manusia. Betul. Apalagi Bu, ini kita lagi di tengah pandemi COVID-19. Artinya itu ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Bahayanya double tuh. Iya benar. Langsung kayak double kill ya. Betul. Janganlah sampai kena. Enggak jangan sampai kill. Makanya kita cuma double aja. Nah, peralihan dari panas menuju hujan di Tribuners tidak bisa diprediksikan lagi kan ya. Kondisi ini yang sering mengakibatkan penyakit menyerang tubuh manusia. Yes, betul. Nah, salah satu penyakitnya nih ya yang lagi bener-bener happening selain COVID ini ada demam berdarah gitu. Betul. Tribuners. Jadi emang gara-gara panas terus tiba-tiba hujan kayak gitu tuh nyamuknya ini apa ya? Berkembang biaknya cepet banget gitu. Yes. Jadinya kayak dikasih ini tempat dia kayak baru merasakan musim apa Pak kalau di luar negeri kayak gitu. Kayak baru merasakan musim baru lah. Terus dia jadi bahagia banget nih dapat sasaran empuk manusia. Bahasanya bahagia banget. Nah, kemudian juga dalam rangka memperingati Hari Demam Berdarah ya, baru saja Gilang sama Memes ini mau bahas tentang bahaya demam berdarah yang masih mengintai kita semua nih. Nah sebelum kita bahas bahaya DBD ya Tribuners, aku mau ngenalin dulu sih apa sih tuh DBD. Nah DBD atau demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Demam berdarah merupakan penyakit yang mudah menular Tribuners. Hati-hati ya. Sarana penularan demam berdarah sendiri berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, betul sekali Tribuners. Nah, penyakit demam berdarah ini disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk ya. Tadi udah disebut sama Memes. Kedua nyamuk itu dapat menggigit di pagi hari sampai sore menjelang petang. Nah, penularan terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue. Ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, maka virus akan tersebar. Nah, hal itulah terjadi karena nyamuk berperan sebagai medium pembawa atau carrier virus dengue tersebut. Wow, jadi emang dia alat transportasinya ya Pak ya. Betul. Buat ke tubuh manusia itu gitu. Jadi hati-hati nih pokoknya buat Tribuners yang sering tidur dari sore kayak menjelang petang gitu. Karena kan kalau tidur kan kita nggak kerasa ya mau digigit nyamuk atau gimana kan kita nggak tahu gitu. Jadinya hati-hati aja gitu, disarankan untuk pakai benteng dulu kalau nggak pakai obat nyamuk atau pakai ini lotion ya betul gitu. Nah orang-orang yang beresiko terkena DBD adalah orang yang pernah mengalami infeksi. Betul, ngalamin infeksi virus dengue gitu kan ya. Terus orang yang Mas ini dikat ya Mas, tolong. Ini memalukan sekali. Jadi tak ulang ya. Nah, orang-orang yang beresiko terkena DBD adalah orang yang pernah ngalamin infeksi virus dengue. Terus orang yang bepergian ke daerah tropis dan juga bayi atau orang lanjut usia juga bisa kena loh. Nah, betul sekali Tribuners. Jadi DBD ini nggak pilih kasih ya, nggak pandang bulu. Dia bisa nyerang manusia kapanpun dia mau, jikalau manusia tersebut mempunyai kekebalan tubuh yang lemah. Ini poinnya. Kalau kekebalan tubuh lemah, ini kita bisa diserang sama virus DBD ini. Iya, nggak cuma DBD aja sih Pak, juga penyakit lain juga gampang banget masuk ke tubuh kita gitu. Nah, jadi ini ya, gejala-gejala DBD ini umumnya timbul 4-7 hari sejak gigitan nyamuk itu dan dapat berlangsung selama 10 hari penyembuhannya. Oke, jadi tidak langsung pagi digigit nyamuk, malamnya kerasa gitu enggak ya? Jadi butuh waktu 4-7 hari baru timbul tuh gejalanya. Nah, gejalanya apa aja nih, Mes? Kita bakal sampaikan ke Tribuners ya. Ini yang pertama, gejala DBD adalah demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius. Wah, iya. Terus habis itu nyeri kepala berat, nyeri pada sendi otot dan tulang, terus nyeri pada bagian belakang mata, Pak. Biasanya gitu, jadi kayak ibarat pusing-pusing 7 keliling gitu. Oke, kemudian selain itu juga nafsu makan menurun, disertai mual dan muntah, ada juga pembengkakan kelenjar getah bening. Wow, bahaya juga ya. Ini ada juga ruam kemerahan sekitar 2-5 hari setelah demam Tribuners. Terus ada kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening dan pendarahan dari hidung, gusi atau di bawah kulit ini kalau udah parah. Betul.
bahkan sampai kayak gitu. Nah, saat demam berdarah terlambat untuk ditangani Tribuners, maka komplikasi bisa saja terjadi tuh. Komplikasi demam berdarah atau dengue shock syndrome ini ada beberapa gejala dan juga tandanya kayak gitu. Tanda-tandanya apa aja nih? Nah, yang pertama ada tanda pendarahan seperti mimisan, gusi berdarah, pendarahan di bawah kulit seperti yang tadi disampaikan ya, muntah hitam, kemudian batuk darah maupun buang air besar dengan feses kehitaman. Waduh. Aduh, serem banget bayangin. Betul. Terus ada tekanan darah menurun, kulit jadi basah kayak keringet dingin gitu, cuman terasa dingin badannya gitu, sekujur tubuhnya jadi dingin semua gitu. Terus ada denyut nadinya juga melemah Tribuners. Habis itu frekuensi buang air kecil jadi menurun dan jumlah urin yang keluar mulai sedikit gitu. Oke, selain itu juga mulut kering serta sesak nafas atau pola napas yang tidak beraturan. Itu tadi adalah gejala dan juga tanda bahwasanya demam berdarah ini berkomplikasi. Udah parah, parah banget. Kalau Memes sendiri katanya udah pernah untuk merasakan DB ya? Iya Pak, udah Seperti pernah apa Pak. Tuh? Aku dulu ngerasain DB itu aku umur 18 tahun. Udah, ya itu gara-garanya emang udah nggak ngapa-ngapain pada saat itu, terus aku hobi tidur. Hobi tidur? Iya, hobi tidur. Habis itu, nah itu mungkin dari hobi tidur itu, terus aku digigit nyamuk pada saat aku lagi tidur gitu kan. 4 hari setelah digigit, ya benar kayak gitu, 4 hari setelah digigit, terus baru demam tinggi banget nih dari malam sampai pagi tuh masih demam. Masih demam. Habis itu tuh demamnya tuh berangsur sehari 2 hari, habis itu dia turun. Terus nanti demam lagi, turun lagi, demam lagi, turun lagi. Emang itu katanya fase kritisnya. Kayak kelana kuda itu ya? Iya. Jadi emang aku tuh pas kena itu sempet nggak ketahuan kalau itu demam berdarah. Oke, disangkanya? Jadi, disangkanya itu tipes sama radang tenggorokan. Karena hampir mirip. Karena kan udah berhari-hari nih ya di rumah, nggak dibawa ke rumah sakit. Terus sampai tenggorokan aku udah kering kayak tadi tuh yang DSS syndrome itu tadi kan. Itu sampai mulutku kering juga kayak gitu, mual-mual berlebihan. Akhirnya terus nggak kuat dibawa ke rumah sakit, masuk ke laboratorium kan, dicek langsung terdeteksi demam berdarah. Aduh, itu dari terkena sampai pemulihan sembuh, betul-betul dinyatakan sembuh itu butuh waktu berapa waktu itu? Kalau aku hampir 2 minggu malah, karena aku kan udah parah tuh, udah hampir nggak ketahuan kan itu. Sebenarnya kalau telat sampai dibawa ke rumah sakit mungkin aku udah lewat gitu. Aduh. Tapi karena itu udah masa kritisnya tuh udah habis pas di rumah, karena aku udah semingguan di rumah, baru dibawa ke rumah sakitnya tuh setelah hari ke-6. Hari ke-6 dibawa ke rumah sakit, terus langsung ditangani sama rumah sakit. Habis itu aku di rumah sakit selama 8 hari, hitung aja 8 sama 6 hari berapa? 14. Ya udah itu segitu aku masa. Padahal masa kritisnya itu justru malah pas di rumah. Iya, pas di rumah itu masa kritis. Jadi Tribuners betul-betul harus hati-hati nih ya terkait demam berdarah, dengue, kemudian juga kita lagi di musim pandemi seperti ini plus pancaroba gitu kan ya. Betul. Jadi harus betul-betul dijaga deh kesehatannya. Nah ini DBD itu tadi ya, kayak contohnya aku tadi, jika segera nggak dilakukan penanganan maka bisa mengakibatkan gangguan fungsi organ tubuh yang berujung pada kematian. Oke. Bahaya banget, nggak boleh disepelein. Dan juga kalau misalkan ada keluhan apa gitu langsung ke dokter aja ya, jangan nunggu sampai berangsur-angsur, apalagi kalau sehari 2 hari nggak sembuh gitu. Nggak sembuh dan nggak turun panasnya. Sebenarnya yang bahaya tuh pada saat kita nggak panas Pak, malahan. Justru malah pada saat nggak panas itu yang benar-benar kritisnya di situ. Nah, oke. Itu tadi Tribuners pengalaman Memes, dan juga tadi udah disebutin ya tentang, dijelasin juga terkait apa itu DBD, gejalanya kayak gimana, ciri-cirinya, kemudian juga kalau udah komplikasi itu kayak gimana udah dijelasin. Semoga bermanfaat untuk Tribuners, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Iya. Oke. Jangan lupa untuk selalu ikuti Tribunnews Podcast, follow di Spotify, dan juga subscribe di YouTube tribunnews.com. Oke, aku Gilang. Memes juga pamit. Bye-bye.